Nah, pemirsa, kalau kemarin kita sudah menyaksikan bersama vonis yang diterima oleh mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa, dan hari ini terdakwa Dodi Prawiranegara dan Linda Pujastuti akan menjalani sidang vonis atas kasus peredaran narkoba Teddy Minahasa, dan sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidang dengan agenda pembacaan vonis majelis hakim atas terdakwa AKBP Dodi Prawiranegara dijadwalkan akan berlangsung pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan menggelar sidang vonis atas terdakwa Linda Pujastuti alias Anita. Keduanya dinilai jaksa terbukti secara sah dalam menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika jenis sabu seberat 5 kg. Selain Dodi dan juga Linda, terdakwa lain juga akan menjalani sidang vonis pada hari ini, diantaranya mantan Kapolsek Kalibaru Kasranto. Sebelumnya pemirsa, hakim menjatuhkan vonis pidana seumur hidup terhadap terdakwa Teddy Minahasa. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Linda Pujastuti alias Anita, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan penjara. Nah, langsung saja saya ajak Anda untuk mengupdate informasi terkini jelang sidang vonis. Sudah hadir jurnalis MJN Rona Marina yang ada di lokasi. Kita akan sapa Rona kali ini. Selamat pagi Rona. Rona, apakah terdakwa dan juga kuasa hukum telah tiba di pengadilan saat ini, dan juga bagaimana persiapan jelang vonis baik Dodi maupun juga Linda? Ya, baik Yohana, selamat pagi. Pada pagi hari ini akan berlangsung vonis untuk 3 orang terdakwa, yakni mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiranegara, kemudian Linda Pujastuti dan juga Kompol Kasranto. Dan yang ketiganya ini akan dilangsungkan persidangan secara terpisah, yakni dimulai dari AKBP Dodi, dan kuasa hukum dari pihak AKBP Dodi, Linda dan juga Kompol Kasranto ini sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak sekitar setengah jam yang lalu. Nah, ketiganya ini mempunyai peran masing-masing dalam membantu Irjen Teddy Minahasa untuk mengedarkan narkoba atau memperjualbelikan narkoba, yakni dari AKBP Dodi ini memberikan atau menyuruh atau mengganti sabu dengan tawas, sedangkan Kompol Kasranto dan juga Linda ini berperan untuk menjadi perantara penjual belian kepada bandar narkoba. Nah, untuk mengetahui lebih lengkapnya seperti apa kondisi ketiga terdakwa dan langkah hukum seperti apa yang akan diambil oleh kuasa hukum ketika nanti memang vonis dari hakim akan lebih berat daripada tuntutan dari JPU, saat ini kami sudah bersama dengan kuasa hukum dari AKBP Dodi, Linda Pujastuti dan juga Kompol Kasranto, Adril Fiaripurba. Selamat pagi Pak Adril. Selamat pagi semua. Baik Pak Adil, ini nanti keadaan dan kondisi ketiga terdakwa pada saat ini seperti apa Pak jelang sidang vonis hari ini? Untuk Pak Dodi, Bu Linda dan Pak Samsul Ma'arif, begitu juga klien saya Pak Kompol Kasranto, memang sampai hari ini beliau firm ya, siap untuk mendengar putusan daripada majelis hakim. Dan kita juga kita yakini bahwa masih ada keadilan buat Pak Dodi, Bu Linda, Pak Samsul Ma'arif dan Pak Kompol Kasranto. Kami sangat yakin independensi hakim dan bagaimana konsisten Pak Dodi, Bu Linda, Samsul Ma'arif pasti dihargai. Saya yakin pasti dihargai. Dan itu adalah amanat undang-undang, kan begitu. Itu adalah amanat undang-undang. Bagaimana Pak Dodi, Bu Linda, Samsul Ma'arif khususnya yang sudah konsisten membuka tabir ini sedari awal sampai dengan hari ini konsisten. Saya yakin akan diapresiasi oleh majelis hakim yang mulia. Begitu. Nah, lalu kemudian Pak, ini nanti akan mengambil langkah hukum seperti apa jika memang vonis dari majelis hakim ini justru lebih berat daripada tuntutan JPU kemarin? Kalau kita lihat putusan Pak Teddy Minahasa kemarin, ya, dari tuntutan JPU dia mati, turun ke seumur hidup, ya. Bayangkan Pak Teddy Minahasa yang sedari awal arogan, sikap dia di persidangan yang jelas-jelas nyata-nyata, ya, menunjukkan sikap yang tidak hormat kepada persidangan. Itu satu. Yang kedua, tidak mengakui sampai akhir, kan? Tapi tetap turun dari tuntutan mati ke seumur hidup. Nah, berarti kita kan berkaca pada itu aja. Kalau Pak Teddy aja yang seperti itu bisa turun, harusnya Pak Dodi bisa sangat ringan. Ya kan, karena apa? Konsisten dia jujur, itu kan satu. Sikap dia sangat menunjukkan rasa hormat di persidangan.
mengakui perbuatannya, ya kan? Seperti orang yang sudah bertobat, mengakui semuanya. Dan kita nggak minta bebas. Keluarga ya, kalau kami kan kacamata pengacara melihat ada celah hukum, penghapusan pidana di situ. Tapi kalau keluarga dari awal tidak minta bebas, ya. Jadi kalau konsekuensi daripada JC itu diterima, konsekuensinya adalah vonis yang paling ringan. Gitu. Jadi kami besar harapan kami ya, JC-nya diterima, ya, ditetapkan sebagai justice kolaborator yang sudah membuka tabir ini dari awal tidak terang menjadi terang kan. Ya, peran Pak Dodi sangat besar, Bu Linda semua untuk membuka semua karakter Pak Teddy, bagaimana hal-hal yang disembunyikan, yang mau dibuatnya skenario, ditolak Pak Dodi semua. Ya kita lihat dari fakta persidangan semua, harusnya vonisnya sangat ringan. Seharusnya. Tapi kami nggak mau mendahului majelis hakim, dan kami sangat yakin hari ini putusan majelis hakim lagi-lagi mencerminkan rasa keadilan seperti presiden yang sudah ada. Berarti yakin apakah nanti akan bebas, Pak? Kami sangat optimis. Hari ini kembali lagi terjadi lagi keadilan itu ada untuk orang yang sudah jujur. Jangan sampai kalau presiden ini menjadi presiden yang buruk, ke depan tersangka itu akan mencari atau akan menempuh cara-cara hal-hal yang tidak benar seperti yang dilakukan Pak Teddy Minahasa, yaitu berbohong, tidak jujur, bersikap angkuh, arogan di persidangan. Ya kan? Jangan sampai begitu. Makanya jangan sampai jadi presiden buruk. Gitu, baik, terima kasih banyak Pak Adil untuk waktunya wawancara bersama kami pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Ya. Nah, begitu tadi Yohana, keterangan langsung dari kuasa hukum dari pihak ketiga terdakwa pada hari ini. Kami awak media masih menanti hasil dari vonis ketiganya ini nanti akan seperti apa, karena akan digelar secara berurutan dari mulai jam 9 pagi hingga jam 1 siang hari nanti. Dan apabila nanti memang vonis dari hakim ini lebih ringan daripada tuntutan dari JPU kemarin, berarti memang ketiga terdakwa ini dinilai kooperatif dan bahkan mampu untuk dikabulkan permohonannya sebagai justice kolaborator oleh majelis hakim. Namun apabila majelis hakim memvonis ketiganya ini lebih berat justru daripada tuntutan JPU kemarin, ini maka memang ketiganya ini akan dianggap sebagai kaki tangan dari Irjen Teddy Minahasa, yang mana AKBP Dodi ini divonis 20 tahun penjara, sedangkan Linda Pujiastuti 18 tahun penjara, dan juga Kompol Kasranto divonis 17 tahun penjara. Demikian Yohana, apabila nanti kami mendapatkan informasi terkait dengan hasil dari vonis persidangan pada hari ini, kami akan langsung mengupdate kepada Anda. Baik, tentu saja. Kami tunggu terus update terkini dari sana. Rona Marina, jurnalis MJN. Terima kasih untuk laporannya di Selamat Pagi Indonesia.